Jadi, kita diminta untuk menghitung koefisien kontingensi dari data di bawah ini dan periksa keeratan hubungan antara kedua variabelnya. Jadi tuh di sini ada tabel kontingensi dari hobi berdasarkan jenis kelamin. Nah, jadi ini kan tadi data aslinya, nilai observasi. Jadi pertama-tama langkahnya kalau misalkan kita mau cari koefisien kontingensi, kita harus cari dulu nilai harapannya atau EIJ. Caranya EIJ itu N I titik dikali N titik J per N. Nah, maksudnya itu gimana? Jadi misalkan kita mau cari E11 nih, misalkan yang ini. Berarti caranya tinggal jumlah dari baris ke 1, jumlah dari kolom ke 1 dikali jumlah dari baris ke 1 dibagi totalnya nih, N. Jadi dapat 37,8. Terus misalkan kita mau cari yang ini nih, yang laki-laki hobinya belanja. Berarti ini kan dia letaknya ada di baris ke 1 kolom kedua. Berarti caranya kita tinggal kita tinggal kaliin total dari kolom kedua dikali total dari baris ke 1 dibagi total keseluruhan, jadinya 43,2. Begitupun seterusnya, jadi dapat hasilnya kayak gini. Selanjutnya, nah jadi kan nanti itu kalau kita mau cari koefisien kontingensi itu kan caranya kan chi-square-nya dibagi sama chi-square plus n. Nah, untuk dapat chi-square sendiri, kita harus cari dulu nih selisih antara data observasi sama harapan kita yang dikuadratin, terus dibagi sama nilai harapan ini. Nah, ini udah dibikin tabelnya, jadi caranya tinggal, misalkan yang laki-laki hobinya olahraga, berarti tinggal 41 dikurang 37,8, terus kita kuadratin, dibagi sama 37,8. Nah, terus ini hasilnya. Setelah dapet hasil ini, chi-square itu adalah total dari nilai observasi yang dikurangi nilai harapan kuadrat ini, terus dibagi nilai harapan. Jadi semua ini yang ada di tabel ini kita jumlah. Nah, setelah dijumlah itu dapat hasilnya 20,1. Terus untuk dapat nilai koefisien kontingensinya tinggal 20,1 ini kita bagi sama 20,1 ditambah 200 nih, N totalnya. Hasilnya dapat 0,3. Jadi koefisien kontingensinya dari data ini adalah 0,3. Terus kalau kita mau cari keeratan hubungan, itu kita tinggal lihat perbandingan antara koefisien kontingensi dengan batas atas. Batas atas itu caranya akar dari R-1 per R. Maaf, ini harusnya R. Jadi R-1 itu, R itu apa? Jadi R itu adalah banyaknya kategori dari variabel ini. Nah, kalau misalkan variabelnya sama-sama 3, berarti R-nya itu 3. Tapi kalau kasusnya kayak di sini, dia itu variabelnya ada yang 3 sama ada yang 2, berarti kita ambil yang variabelnya kecil. Nah, yang variabelnya kecil itu kan 2, berarti kita anggap R-nya 2. Jadi nanti di sini tuh 2 dikurang 1 sama dengan 1 per 2. Maafin, harusnya R, jadi harusnya 1 per 2 akar dari 1 per 2, yaitu 0,7. Sehingga perbandingan antara koefisien kontingensi dengan batas atasnya itu adalah 0,427. Nah, kalau misalkan perbandingan antara koefisien kontingensi dengan batas atasnya ini di bawah 0,5, berarti bisa kita katakan bahwa hubungan antara kedua variabel ini cukup lemah, kayak gitu. Lanjut, jadi ini masih data yang sama, cuma kali ini kita diminta untuk menentukan proporsi terhadap total baris dan total kolom, serta kita diminta untuk memberikan interpretasinya. Oke, jadi ini ada
yang terhadap total kolom dan ini yang terhadap total baris. Untuk proporsi terhadap total kolom ini caranya itu kita jadi kita totalin yang kolom ini tapi nanti bacanya itu per barisnya gitu. Jadi misalkan gini, tadi kan datanya itu kayak gini. Cara untuk dapat nilai yang ada di sini nih yang nanti terhadap kolom, caranya 41 dibagi total dari kolom ini kan 63, berarti 41 per 63 dibagi 41 per 63 dikali 100. Jadi dapatlah untuk yang kolom 11 ini 65,07. Contoh lagi misalkan otomotif. Otomotif ini kan ada di kolom ketiga, berarti untuk laki-laki dengan hobi otomotif, cara untuk dapat yang proporsi total kolom itu tinggal 50 dibagi 65 dikali 100. Jadinya 76,92. Begitupun untuk seterusnya sehingga didapatkan hasil-hasil ini. Yang mana kalau misalkan kita totalin per kolom itu persentasenya 100%. Gimana cara bacanya? Karena ini kita cari proporsi terhadap total kolom, berarti kita bacanya itu terhadap barisnya. Jadi gini, untuk baris yang pertama nih, laki-laki. Jadi pada orang dengan jenis kelamin laki-laki, hobi yang paling tinggi proporsinya itu adalah otomotif. Jadi, hobi otomotif ini memiliki proporsi yang lebih tinggi dibandingkan hobi-hobi yang lain. Begitupun pada jenis kelamin perempuan, yang paling tinggi di sini kan belanja ya. Berarti hobi belanja memiliki proporsi yang lebih tinggi dari hobi lainnya, kayak gitu. Selanjutnya untuk total baris, jadi kita ngebandingin nilai dia sama total barisnya. Jadi gini, misalkan yang laki-laki suka belanja deh, dia ini kan baris pertama ya. Kita lihat lagi datanya. Berarti kalau untuk dapat proporsi laki-laki hobi belanja ini tinggal 29 per 120 dikali 100%, karena kita pakainya total kolom total baris gitu kan. Terus misalkan kita mau cari proporsi perempuan yang hobi olahraga terhadap total baris, ya udah caranya tinggal 22 dibagi 80 dikali 100 kayak gitu. Dapatlah hasil-hasil ini. Nah, ini nih. Yang mana kalau misalkan ini kita total, persentase per barisnya itu sama dengan 100, kayak gitu. Cara bacanya, karena tadi kita nyari proporsinya terhadap total baris, berarti kita bacanya itu per kolom. Contohnya gini, misalkan untuk yang kolom hobi olahraga nih, pada yang hobi olahraga, proporsi paling tinggi ini kan dimiliki oleh laki-laki kan. Jadi interpretasinya pada hobi olahraga, laki-laki memiliki proporsi yang lebih tinggi dibandingin proporsi perempuan. Terus misalkan yang belanja, ini kan lebih tinggi yang perempuan nih, 53,75. Berarti pada hobi belanja, perempuan memiliki proporsi yang lebih tinggi, kayak gitu. Yang otomotif juga sama, berarti proporsi yang lebih tinggi itu dimiliki oleh laki-laki. Baik, soal berikutnya, bagaimana nilai odds rasio seseorang terkena COVID-19 dilihat dari riwayat berpergian ke luar negeri atau tidak, lalu interpretasikan hasilnya. Nah, sebelumnya apa sih pengertian dari odds? Jadi odds itu adalah peluang terjadinya suatu kejadian dibandingkan dengan peluang tidak terjadinya kejadian tersebut. Sedangkan odds rasio adalah perbandingan dari dua odds. Nah, ini rumusnya. Odds 1 dibanding odds 2. Pertama, kita cari dulu odds 1. Odds 1 itu kecenderungan seseorang positif COVID-19 dibanding negatif COVID-19 jika memiliki riwayat berpergian ke luar negeri. Nilainya itu dari sini. 53 dibagi dengan 14 diperoleh 3,786.
Kemudian kita cari odds yang kedua. Odds 2 itu adalah kecenderungan seseorang positif COVID-19 dibanding negatif COVID-19 jika tidak memiliki riwayat bepergian ke luar negeri. Angkanya didapat dari sini. 142 dibagi dengan 76 diperoleh 1,868. Sehingga OR atau odds rasionya adalah odds 1 dibanding odds 2, 3,786 dibagi 1,868 diperoleh 2,03. Nah, ini tadi odds-nya. Terus interpretasi hasilnya gimana? Jadi, seseorang yang memiliki riwayat bepergian ke luar negeri memiliki kecenderungan 2,03 kali lebih besar untuk positif COVID-19 dibandingkan orang yang tidak punya riwayat bepergian ke luar negeri. Nah, sebenarnya singkatnya itu bisa kita bikin kali silang. 53 dikali 76 dibagi dengan 142 dikali 14. Nanti hasilnya bakal ketemu sama kayak gini, 2,03. Soal berikutnya, pihak kepolisian di suatu daerah telah melakukan penelitian terhadap banyaknya kecelakaan yang ditimbulkan oleh para pengendara mobil dirinci menurut umur. Hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi ini ada tabelnya, ada banyak kecelakaan, dan juga umur pengendaranya. Ini yang disebut dengan tabel 2 arah. Lalu pertanyaannya, apakah ada hubungan yang cukup kuat antara umur dan banyaknya kecelakaan yang ditimbulkan? Nah, pasti teman-teman udah kebayang ini ngerjainnya pakai apa. Ya, betul, kita pakai koefisien kontingensi atau CC. Ini ada rumusnya. CC sama dengan akar pi square dibagi chi square ditambah dengan N. Selanjutnya, ini adalah tabel frekuensi observasinya. Tadi kan di tabel yang sebelumnya itu dia cuma ada banyaknya kecelakaan berapa dan umur pengendara. Tapi belum ada total dari setiap baris dan dari setiap kolomnya. Jadi kita jumlahkan dulu masing-masing baris sama masing-masing kolom. Nah, itu adalah misalkan ini N1 plus, artinya itu adalah jumlah dari semua frekuensi yang ada di baris pertama. Kalau N plus 1 artinya dia jumlah dari semua frekuensi yang ada di kolom pertama. Terus yang di ujung sini adalah N atau nilai dari keseluruhan observasinya. Kalau kita udah dapat ini semua, kita bisa cari frekuensi harapan. Rumusnya EIJ sama dengan NI plus dikali N plus J per N. Nih, kalau kita cari satu-satu gini. Misalkan kita cari E11, berarti kan dia N1 plus dikali dengan N plus 1 dibagi dengan N. Makanya perkaliannya gini. 3747 dikali dengan 862 dibagi dengan N, 4194. Nilai harapannya adalah 770,13. Gitu juga yang lainnya. Nih, misalkan satu lagi. E12 berarti kan perkalian dari N1 plus dikali dengan N plus 2 dibagi dengan N. Makanya begini. 3747 ini dikalikan dengan N plus 2, 916 dibagi dengan N, 4194. Diperoleh nilai harapannya 818,37. Ini semua caranya begitu. Kalau teman-teman lanjutkan sampai baris dan kolom keempat juga gitu. Selanjutnya, nah, tadi kan teman-teman udah ngitung nilai frekuensi harapannya. Frekuensi harapannya itu bisa kita taruh dalam tabel-tabel ini. Ini tuh adalah E11, ini E12, E13, E14, E21, dan seterusnya yang lain gitu. Nah, kalau kita lihat, ini jumlah dari baris pertama itu 3747. Sama nilainya dengan yang di tabel frekuensi observasi. Begitu juga jumlah-jumlah di kolomnya. N-nya juga sama, 4194. Terus kalau kita udah ketemu semua nilai ini, kita akan hitung chi-square-nya. Ya, rumusnya adalah sigma I, sigma J, OIJ min EIJ pangkat 2 per EIJ. Jadi kita taruh di dalam tabel chi-square. OIJ itu adalah nilai dari observasinya. Nah, di sini kita coba cari
nilai-nilai yang ada di tabel chi-square. Ini adalah contoh. Kalau kita mau cari yang di sini, berarti ini kan di 14. Caranya, berarti O14 dikurang E14 pangkat 2 per E14. Nih, itulah tujuannya kita taruh di tabel-tabel ini supaya mudah lihat yang bersesuaian. O14 itu 1392 dikurang dengan E14 itu 1385,69 pangkat 2 dibagi dengan EIJ-nya atau dalam hal ini E14. Nanti diperoleh hasilnya 0,03. Terus satu lagi contohnya nih. Misal kita mau cari di E41. Berarti kan dia O41 ini 9 O41 dikurang dengan E41 7,6 pangkat 2 dibagi dengan E41 yaitu 7,6. Nanti hasilnya 0,26. Kalau udah kita jumlahkan nih tiap-tiap kolomnya, kemudian tiap-tiap barisnya, nanti diperolehlah totalnya. Total inilah chi-square-nya. Terus kita cari koefisien kontingensinya dengan pakai rumus yang tadi, yang di awal. Akar chi-square dibagi chi-square ditambah n sama dengan akar 12,74 per 12,74 ditambah n-nya. N-nya 4194. Hasilnya 0,055. Selanjutnya, tadi kita udah dapat koefisien kontingensinya 0,055. Nah, untuk bikin interpretasi, kita cari dulu batas atasnya. Batas atas itu rumusnya akar R-1 bagi R. R itu apa? R itu jumlah baris atau kolom. Misalkan tadi kan semuanya itu 4 kali 4. Nah, kalau dalam kasus tabelnya itu nggak simetris, misalkan 2 kali 3, R-nya itu nilai yang terkecil. Berarti ambil 2. Karena tadi 4 semua, jadi R-nya 4. Akar 4 min 1 bagi 4. Hasilnya 0,87. Terus kita bandingkan koefisien kontingensi sama batas atasnya. Jadi 0,055 dibagi dengan 0,87 sama dengan 0,06. Nah, kita ingat ini. Kalau misalkan koefisien kontingensi dibagi batas atas itu kurang dari 0,5, berarti hubungannya lemah. Kalau dia di antara 0,5 dan 0,75, hubungannya sedang. Dan kalau lebih dari 0,75, hubungannya kuat. Untuk koefisien kontingensi itu hasilnya pasti positif. Kenapa? Karena tadi kan rumusnya akar. Akar itu nggak mungkin nilainya negatif. Lalu interpretasinya, karena nilai perbandingan CC dan batas atas kurang dari 0,5, maka hubungan antara banyaknya kecelakaan dan umur pengendara mobil bisa dikatakan lemah. Jadi di soal ini diketahui ada kualitas tidur dibagi menjadi 2, yaitu baik dan buruk. Kemudian juga variabel yang kedua itu ada jenis kopi, yaitu kopi yang berkafein dan kopi yang dekafein. Kemudian ditanyakan bagaimana perbedaan kecenderungan seseorang memiliki kualitas tidur yang baik ketika mereka mengonsumsi kopi berkafein dan kopi dekafein. Di sini kita menghitung yang pertama, jika diketahui tabel frekuensinya, itu kita bisa menghitungnya dengan membagi frekuensi orang yang minum berkafein dan memiliki kualitas tidur baik dengan total orang yang minum berkafein. Lalu untuk peluang sukses kelompok 2-nya, itu kita membagi jumlah orang yang memiliki kualitas tidur baik tapi dia mengonsumsi kopi berkafein dibagi dengan total orang yang minum kopi dekafein. Relative risk-nya kita bagi peluang sukses dari kelompok 1 dibagi dengan peluang sukses kelompok 2. Ini. Kemudian di kasus kedua,
yaitu jika yang diketahui itu adalah tabel peluang bersamanya. Nah, tabel peluang bersamanya itu apa? Tabel peluang bersama itu didapat dari membagi semua frekuensinya dengan frekuensi total. Nah, ini jika dijumlahkan, itu harus sama dengan Nah, di sini kita bisa lihat, jika dijumlahkan, baik dari total yang 0,5 tambah 0,5 atau 0,4 ditambah 0,6-nya itu sama dengan 1. Jadi, peluangnya itu sesuai ya dengan syaratnya, yaitu jumlahnya adalah 1. Lalu untuk menghitung relative risk-nya sama, kita menghitung peluang sukses kelompok 1. Yaitu P1 dibagi P1 plus. Kemudian untuk peluang sukses kelompok 2 yaitu P21 dibagi P2 plus. P11 yaitu ada yang di kolom 1 baris 1 dibagi dengan P1 plusnya. Kemudian P21 yaitu yang ada di baris 2 kolom 1 dibagi dengan P2 plusnya. P2 plus itu maksudnya adalah peluang yang ada di total peluang yang ada di baris kedua. Lalu kita bagi relative risk-nya diperoleh dari P1 per P2 dan akan sama hasilnya dengan hasil yang tadi kita hitung jika diketahui tabel frekuensinya, yaitu relative risk-nya adalah 0,09. Maka interpretasinya itu adalah peluang seseorang untuk memperoleh atau memiliki kualitas tidur yang baik jika seseorang itu mengonsumsi kopi yang berkafein itu adalah 0,09 dibanding dengan orang yang mengonsumsi kopi dekafein. Selanjutnya kita akan menghitung nilai dari odds ratio-nya. Untuk mendapatkan odds ratio-nya, kita akan mencari dulu nilai dari odds ratio yang pertama dan odds ratio yang kedua. Nah, dari mana nilai dari odds ratio 1 dan odds ratio 2 ini didapatkan? Kita akan mendapatkan nilai itu dari mencari tabel peluang bersyaratnya terlebih dahulu.
dapatkan P11 dibagi P1 plus, P21 dibagi P2 plus, kemudian P12 dibagi P1 plus, dan P22 dibagi P2 plus. Sini kita bisa menghitung odds ratio yang pertama, yaitu peluang sukses dibagi dengan peluang gagal kelompok pertama, yaitu P11 dari tabel peluang bersyarat ya. P11 dibagi dengan 1 min P11. Kenapa 1 min P11? Karena peluang sukses ditambah peluang gagal itu jumlahnya adalah 1. Lalu kita lakukan yang sama dengan odds ratio yang kedua, tapi yang kita masukkan itu adalah yang peluang di kelompok keduanya, yaitu kelompok jenis kopi dekafein untuk kualitas tidur yang baik. Kemudian kita bisa peroleh nilai odds ratio-nya itu adalah OR1 dibagi OR2. Kita bisa ketahui bahwa odds ratio-nya itu nilainya adalah 0,026. Kemudian, sebenarnya ada cara lain yang lebih cepat menurut saya, yaitu dengan langsung mengalihkan tabel frekuensinya. N11 dikali N22 dibagi N12 dikali N21. Cara mengingat rumus ini gampang aja, kita bisa ngingetnya pokoknya yang angkanya sama itu menjadi pembilang dan yang angkanya beda itu jadi penyebut. N11 kan sama angkanya 11, N22 dikalikan, kemudian dibagi dengan semua elemen di yang angkanya berbeda. Sini setelah dihitung, ternyata hasilnya itu sama, 0,025974 atau 0,026 jika dibulatkan. Nah, dari rumus ini kita juga bisa ngambil tidak hanya dari tabel frekuensi, tapi juga bisa kita ambil dari tabel peluang bersyaratnya. Rumusnya sama seperti tadi, hanya beda di yang dimasukkan aja. Kalau yang pertama tadi frekuensi, yang kedua ini adalah peluang di tabel peluang persyarat. Hasilnya semuanya sama, 0,026. Maka interpretasi yang didapatkan yaitu kecenderungan seseorang untuk memiliki kualitas tidur yang baik jika ia mengonsumsi kopi jenis berkafein itu adalah sebesar 0,026 kali dibanding dengan seseorang yang mengonsumsi jenis kopi dekafein. Setelah menghitung relative risk odds ratio, kita akan menghitung koefisien kontingensinya. Kita bisa membuat yang pertama itu adalah tabel frekuensi harapannya. Frekuensi harapannya itu didapatkan dari mengalihkan N total di baris dan kolom yang bersesuaian dibagi dengan jumlah totalnya. Jadi misal ini untuk kualitas tidur buruk dan berkafein, itu total di barisnya 18, total di kolomnya 18, total di barisnya 15,
Kemudian untuk total seluruhnya itu 30, maka frekuensi harapannya 18 kali 15 per 30. Untuk kualitas tidur yang buruk dan minum jenis kopi berkafein. Begitu juga seterusnya. Intinya rumus dari frekuensi harapan itu adalah mengalikan total di baris dan kolom yang bersesuaian dibagi dengan frekuensi total atau jumlah sampelnya. Nah, jumlah dari yang ada di baris dan kolom ini akan sesuai dengan yang total dari sampel yang diambil. Setelah mencari tabel frekuensi harapannya, kita mencari tabel chi-square-nya. Nah, tabel chi-square didapatkan dari Nij, frekuensi yang ada di, misalkan yang pertama ini adalah baris 1 kolom 1, dikurangi dengan frekuensi harapan di baris 1 kolom 1, kemudian kita kuadratkan dan kita bagi dengan frekuensi harapan yang ada di baris 1 kolom 1. Jadi tabel chi-square atau chi-square itu X kuadrat gini lambangnya. Itu rumusnya adalah Nij min Eij kuadrat dibagi dengan Eij. Nij ini adalah frekuensi, sedangkan Eij-nya ini adalah frekuensi harapannya. Setelah ditotal, kita peroleh total chi-square-nya ini adalah 13,888 sekian. Lalu untuk mencari koefisien kontingensinya, rumusnya itu adalah kita membagi chi-square per chi-square ditambah total sampelnya, jumlah sampelnya, kemudian kita akarkan. Jadi di sini rumus dari koefisien kontingensi itu adalah chi-square dibagi chi-square plus n. Karena di sini setelah kita hitung hasilnya adalah 0,562544, itu mengindikasikan bahwa koefisien kontingensinya itu lebih dari setengah, maka
Hubungan antara variabel jenis kopi yang diminum dengan kualitas tidur yang memiliki kuat hubungan yaitu sedang atau cukup. Sekian video pembelajaran mata kuliah FED dan EDA. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih, semangat, dan selamat belajar.